Oke, baik. Saya mulai saja ya perkuliahan hari ini tentang footnote ya atau catatan kaki. Ya. Jadi ini menjadi salah satu topik yang cukup menarik sebenarnya ya, terutama ketika mahasiswa atau siapapun membuat tulisan ilmiah ya atau artikel atau apapun ya, manuskrip ya dan sebagainya ya, skripsi, tesis ya, disertasi ya. Jadi footnotes itu diperlukan, tetapi tergantung dari guideline dari masing-masing ya. Kalau misalnya artikel yang dibuat atau manuskrip yang dibuat itu guideline-nya memang menuntut harus ada footnote, maka footnote atau catatan kaki harus dibuat ya. Jadi lagi-lagi sesuai dengan guideline ya, sesuai dengan panduan. Jadi nanti di skripsinya adik-adik mahasiswa ya, apabila memang dituntut untuk ada catatan kaki, ikuti saja ya. Tetapi kalau misalnya tidak diharuskan, tidak perlu saya rasa ya, karena sudah ada daftar pustaka ya. Di daftar pustaka sudah ada lengkap ya. Karena di bagian teks itu sudah ada sitasinya ya. Kita sudah cantumkan di situ menurut siapa, di paragraf mana atau di kalimat mana. Nah, sehingga semuanya sudah ada di sana dan list of reference-nya, daftar pustakanya sudah ada di bagian akhir. Jadi lagi-lagi sesuai dengan panduan ya. Kalau memang panduannya mengharuskan ada catatan kaki, silahkan dimasukkan ya. Karena penting juga untuk memasukkan ya. Tetapi lagi-lagi dalam penulisan ilmiah kita harus tunduk dengan panduan ya atau guideline ya. Dan tiap institusi guideline-nya bisa jadi berbeda-beda ya. Tiap jurnal menuntut panduan penulisan yang berbeda. Nah, sehingga kita harus mengikuti itu. Ya. Oke, jadi catatan kaki itu atau sering diistilahkan dengan atau disebut dengan footnotes ya. Itu catatan kaki, karena catatan kaki maka dia ditaruh di bawah biasanya ya. Jadi ditaruh di bawah di tiap halaman ya. Kalau kita perlu mencantumkan catatan kaki, misalnya di halaman pertama kalau kita membuat paragraf misalnya atau kalimat, kemudian kita masukkan sumbernya di situ, maka di bawahnya diisi catatan kaki. Ya, itu untuk mempertegas ya bahwa kita sudah mengutip dari sumber yang jelas, atau di situ bisa dibuat komentar ya. Komentar juga bisa atau argumen ya di catatan kaki ya. Jadi bisa jadi sumbernya kita ketik ya di footnote itu, boleh juga argumen atau komentar ya terkait dengan apa yang ada di teks ya di halaman tersebut. Misalnya di halaman 1 di paragraf pertama kita mencantumkan sumber, misalnya sumber nomor 1 misalnya menurut si A ya, maka di catatan kaki kita buat si A ya, nama, kemudian tahun dan seterusnya ya. Seperti daftar pustaka ya kurang lebih ya. Nah, itu dibuat di di margin di bawah ya, di bawah nomor halaman. Ya. Itu namanya catatan kaki ya. Jadi catatan kaki itu catatan ya yang ditempatkan di bagian bawah dari halaman ya. The site reference or comment ya. Jadi kita bisa mengutip ya sumber yang kita gunakan atau komen ya, komentar ya. Kemudian kita taruh di bawah ya. Sehingga apa yang kita kutip kita bisa menunjukkan sumber yang jelas ya. Atau kita bisa berikan komentar ya di bawah. Kemudian a note of reference ya. Jadi kita bisa sampaikan itu sebagai sumber ya di catatan kaki itu, atau penjelasan atau komen ya. Yang biasanya ditaruh di bawah ya. Site of reference or adding comments on a specific part of the paper or a sentence ya.
Jadi catatan kaki itu kita buat bisa berdasarkan kalimat, ya. Misalnya satu kalimat kita buat, misalnya ya, hipertensi dapat menyebabkan stroke itu misalnya, ya. Jadi itu menurut sumber siapa, kita buat di situ misalnya angka 1, kemudian di bawahnya buat catatan kaki. Ya. Mungkin supaya tidak bingung, saya akan coba tunjukkan bagaimana menaruhnya di Word. Ya. Oke, kita buka Word-nya ya. Oke, misalnya ini tentang hipertensi ya. Apakah kelihatan Word-nya? Tidak, Pak. Belum. Tidak, Pak. Belum ya? Oke. Ya. Oke, sekarang kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Oke, misalnya kita membuat bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan ya. Kemudian di bawahnya kita buat misalnya latar belakang ya. Nah, kemudian rumusan masalah dan seterusnya. Oke, misalnya di latar belakang kita membuat tentang hipertensi. Misalnya hipertensi dapat menyebabkan terjadinya stroke ya. Itu misalnya. Nah, kemudian di sini kita mau buat catatan kaki ya. Nah, kita sudah kita lihat nanti di halaman di sini ya. Oke. Kita taruh di sini ya. Kemudian ini kita klik yang reference ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, kemudian klik reference. Setelah reference, kemudian kita klik yang insert footnote ya. Klik. Oke. Jadi dia sudah angka 1 di sini ya. Ada angka 1 di sini. Kemudian ini yang akan kita cantumkan sebagai footnote ya. Misalnya ini sumbernya dari siapa ya. Kita ketik di sini ini footnote ya. Jadi misalnya menurut siapa? Tono misalnya ya. Biasanya ini tulisannya lebih kecil dari tulisan di teks ya, maka kita pakai misalnya berapa? 11 ya atau 10 misalnya. Kita pakai 11 misalnya ya. Oke, Tono, kemudian isi tahunnya ya. Misalnya tahun 2016 ya. Dan seterusnya ya. Jadi silahkan judulnya apa kalau buku misalnya terbitnya di mana, kemudian penerbitnya apa ya, sama seperti daftar pustaka ya. Tetapi namanya tidak dibalik ya. Umumnya tidak dibalik. Kalau di daftar pustaka kan ini dibalik ya. Misalnya Ahmad Dono, diketik Dono Ahmad itu misalnya ya. Di daftar pustaka. Tapi kalau di sini tidak usah dibalik ya. Nah, kemudian ini yang kita kenal dengan footnote. Kemudian kalau ada lagi ya. Misalnya kita ketik hipertensi juga dapat menyebabkan makin parahnya kondisi ginjal pasien, itu misalnya titik ya. Kemudian ini kita ambil sumber dari mana, kita masukkan dia sebagai footnote juga ya. Oke, dia akan ada nomor 2 ya.
Nah, nomor 2 ini kita taruh sumbernya di sini ya. Misalnya ini menurut siapa? Ahmad ya. Ahmad isi tahun berapa dan seterusnya ya. Oke. Oke, sampai di sini paham ya? Halo? Paham, Pak. Oke, baik. Saya lanjut ke slide ya. Jadi biasanya ditaruh di bawah ya. Nah, catatan kaki merupakan satu keterangan yang dicantumkan di margin bawah pada halaman buku ya. Kalau buku ya. Jadi selalu ditempatkan di halaman paling bawah ya. Kemudian pada umumnya catatan kaki ditulis ya. Ditulis dengan huruf yang lebih kecil dibandingkan huruf yang terdapat dalam teks. Kalau di teks kan umumnya 12 ya. Nah, sekarang kita tulis lebih kecil dari 12, silakan 11 atau 10 sesuai dengan panduan ya. Jadi lagi-lagi kita harus tunduk dengan panduan yang ada ya di kampus masing-masing atau panduan dari penulisan jurnal tertentu ya. Tujuannya untuk menambahkan rujukan yang terdapat dalam uraian pada naskah utama. Jadi untuk menambahkan rujukan ya, sehingga jelas rujukannya siapa ya. Kemudian catatan kaki dalam sebuah karya memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut misalnya catatan kaki sebagai tempat untuk memperluas pembahasan ya. Jadi makanya di situ bisa dibuat komentar ya. Tidak hanya sumber tetapi juga bisa dibuatkan komentar atau argumen ya. Sehingga memperluas pembahasan ya. Tidak relevan apabila dimasukkan dalam teks bacaan. Artinya begini, pembahasan tersebut tidak cocok dimasukkan di teks ya, sehingga dimasukkan di catatan kaki. Catatan kaki untuk mendukung keabsahan dari penemuan maupun pernyataan dari penulis yang dicantumkan di dalam teks bacaan untuk menambah keabsahan saja. Artinya memang sumber tersebut jelas ada. Ya. Jadi pembaca bisa mengecek ya bahwa sumber itu memang jelas. Catatan kaki memiliki teknik dalam penulisannya. Nah, tekniknya misalnya nomor rujukan sudah tadi, misalnya 1, 2 dan seterusnya ya. Nama pengarang buku tidak perlu dibalik dan ditulis secara lengkap ya, tidak perlu dibalik ya. Seperti daftar pustaka. Kalau daftar pustaka kan dibalik namanya ya. Kemudian kalau di catatan kaki tidak usah. Judul buku ditulis dengan cara dicetak miring ya, apabila ditulis dengan menggunakan program di komputer. Selanjutnya jika tulis dan seterusnya ya. Selain buku seperti artikel, majalah dan seterusnya juga bisa ya. Kemudian setelah judul buku, jadi nomor, kemudian nama pengarang, judul buku atau artikel dan sebagainya, kota terbit buku, nama penerbit buku, tahun terbit buku, nomor halaman pada buku. Jadi bisa dicantumkan nomor halaman ya. Tetapi lagi-lagi sesuai dengan panduan ya. Seperti apa panduannya silahkan itu diikuti. Tetapi kurang lebih seperti ini ya. Saya kira itu untuk catatan kaki ya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena catatan kaki saya kira tidak terlalu sulit untuk bisa dipahami oleh mahasiswa ya, karena caranya simpel ya dengan adanya komputer sekarang. Jadi tinggal diklik reference, kemudian insert footnote. Setelah itu silahkan copy sumbernya itu ya. Sumber misalnya sudah ada di daftar pustaka misalnya, silahkan copy itu ke footnote ya. Sehingga tidak usah diketik lagi ya. Atau kalau belum atau mau manual ya silahkan diketik secara manual ya. Baik, saya rasa itu penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Cukup, Pak. Cukup jelas. Oke, cukup ya. Cukup, Pak. Dari saya cukup. Oke, baik. Terima kasih adik-adik semuanya ya. Tetap jaga kondisi ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima Ya, kasih, Pak. Pak.